Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iit Channel bersama saya Iit Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema menunggu mantan sia-sia. Lakukan 3 hal ini agar dia datang mendekat, ya. Jadi ketika menunggu mantan itu, ya, yang kita lakukan tidak ada apapun, ya. Jadi kita ya cuman melamun di rumah, memikirkan mantan, ya. Sesekali komen di berbagai video-video tentang mantan dan seterusnya, ya. Pokoknya ya yang kita lakukan ya di rumah aja lah. Makan, minum, tidur, bangun lagi ya paling curhat ya, mengeluh kepada orang tua dan seterusnya, kapan mantan balik dan seterusnya. Nah, maka itu akan menjadikan penantian kita sia-sia ya. Kita bertambah tua, setelah itu kita juga akan dilupakan oleh zaman ya. Artinya begini, manusia itu kan ada masa produktifnya ya. Kita melamar pekerjaan itu kan ada ketentuan usianya ya. Misal zaman sekarang itu maksimal biasanya orang melamar pekerjaan itu sampai usia mungkin 30 tahunan gitu ya. Ini kalau kita nunggu-nunggu terus, kita tambah tua nih. Ya, semakin tua, melamar pekerjaan akan menjadi tambah susah ya. Karena misal perusahaan dan seterusnya kan tidak menerima tenaga kerja yang tua-tua ya. Mereka membutuhkan tenaga kerja yang terampil, yang cekatan, yang tenaganya masih banyak. Nah, sehingga ketika kita hanya menunggu dan menunggu mantan kembali, itu akan menjadikan penantian tadi menjadi sesuatu yang sia-sia. Sekarang kita harus melakukan sesuatu agar mantan datang mendekat. Yang pertama yang harus kita ketahui, kapan mantan akan datang mendekat? Biasanya banyak mantan yang datang mendekat itu ketika butuh duit ya. Misal adiknya mau masuk kuliah, orang tuanya tidak punya duit, sementara mau masuk perguruan tinggi swasta ya di awal itu cukup mahal begitu. Maka ketika dia merasa butuh duit, maka disitulah dia kemudian akan muncul dalam kehidupan kita. Ya, apalagi kalau kita tahu memang mantan itu adalah tipe orang yang boros tapi tidak pandai mencari duit. Nah, tetapi ketika kita menunggu saja, maka kita juga kan jadi tidak punya duit. Kalaupun mantan misal datang menghubungi kita, ya, mantan datang ngontak misal mau butuh duit, ya, apakah kita bisa meminjamkan terlebih dahulu? Ya, kita tidak bisa melakukan sesuatu ya. Nah, maka kapan mantan akan datang? Ya, ketika dia melihat bahwa sekarang kita punya duit yang banyak. Dan semua orang insya Allah bisa kaya asal dia mau berusaha, asal dia mau bekerja. Wa alaysa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Nah, nanti ada tuh yang mestinya bilang begini, kok balik-baliknya ke duit lagi ya. Jadi zaman sekarang kalau kita tidak mau mengikuti ya arusnya zaman, ya mungkin kita tidak akan laku-laku ya.
Sekarang itu kita mengharapkan ada orang yang mencintai kita apa adanya, dan kita berpikir tidak butuh duit, ya maka ya mungkin kita jadi akan menjomblo terus sampai tua. Kita mencintai seseorang, orangnya sudah mau dengan kita, kemudian orang tuanya tanya, ini bagaimana nih, kalau mau menikah sudah siap belum biaya pesta pernikahan, ya walaupun yang sangat sederhana sekalipun. Kita bingung, kok balik-baliknya duit lagi. Lah ya memang begitu. Setelah menikah nanti mau tinggal di mana, ya cari kos-kosan yang paling murah, lo kok balik-baliknya duit lagi. Begitu istri hamil mau melahirkan butuh biaya, lo kok balik-baliknya duit lagi. Ya memang semuanya sekarang itu butuh dibeli. Jadi kalau kita tidak mau mempersiapkan itu dengan baik, ya kita akan menjomblo terus sampai tua. Kalaupun orangnya mau dengan kita, orang yang kita cintai mencintai kita, tapi orang tuanya tidak mau ngasih anaknya untuk menikah dengan kita kalau kita tidak punya apa-apa, ya. Jadi yang pertama itu, mantan akan datang kepada kita ketika dia tahu kalau sekarang kita punya banyak duit, ya. Dan orang punya banyak duit itu nggak usah posting menunjukkan isi rekening, kan itu lagi musim juga tuh, orang ke ATM, di mesin ATM kemudian dia menunjukkan berapa isi rekeningnya, ya. Saya pikir tidak penting yang begitu, tetapi orang yang duitnya banyak itu dari performanya, dia berfoto di media sosial sudah ketahuan, oh ini orang duitnya sedang banyak atau lagi banyak duit, ya. Satu itu ketika mantan tahu bahwa duit kita banyak. Yang kedua, ketika mantan tahu betapa menariknya kita pada saat ini. Jadi kalau orang itu duitnya banyak, misal seorang wanita, ya, dia bisa perawatan ke salon, dia bisa konsultasi ke dokter kecantikan atau perawatan kecantikan, ya. Kemudian dia bisa beli baju yang bagus, make up yang mahal, skincare yang mahal, ya, dan seterusnya, ya. Nah, maka itulah yang kemudian akan membuat mantan jadi tambah tergila-gila kepada kita ketika dia melihat betapa menariknya penampilan kita pada saat ini. Tetapi ketika mantan melihat bahwa seiring perpisahan ternyata penampilan kita bahkan jauh lebih mundur, kita terlihat jauh lebih tua daripada saat masih bersama dia dan seterusnya, ya sudah, mantan tidak akan pernah tertarik untuk balik, ya. Nah, jadi yang kedua, mantan akan datang ketika melihat bahwa penampilan kita jauh lebih menarik, ya. Sekarang bisa fitness tuh, ya, bisa konsultasi ke dokter juga, ya, bagaimana pola diet yang bagus sehingga bisa mendapatkan bentuk tubuh yang ideal, proporsional, enak untuk dilihat, ya. Pakai baju apa saja kelihatannya keren, ya, ditambah lagi bajunya mahal-mahal, ya. Yang ketiga, ketika mantan melihat, ya, betapa populernya kita pada saat ini. Jadi duit kita banyak, ya, kemudian penampilan kita tambah menarik. Nah, biasanya di media sosial begitu tuh, ya. Followernya kalau orang kaya itu banyak tuh, karena semua orang pengen tahu apa yang dia lakukan sehingga bisa kaya. Semua orang jadi penasaran, ya. Dengan duitnya banyak, penampilannya jadi menarik, berdandannya jadi keren. Semua orang di media sosial itu suka memfollow orang yang ganteng, ya, suka memfollow orang yang cantik, sehingga meningkatnya penampilan tadi akan membuat followernya juga menjadi terus meningkat, terus bertambah, ya. Nah, jadi 3 hal ini kita lakukan, maka mantan akan mendekat, ya, daripada kita menunggu dengan melamun setiap hari agar mantan kembali.
Jadi kita tetap harus melakukan sesuatu jika kita menginginkan mantan ini mendekat kepada kita. Dan bisa saja terjadi kan, seiring semakin banyaknya duit kita pada saat ini, semakin menariknya penampilan kita, artinya banyak orang datang berlomba-lomba mendekat untuk mendapatkan cinta kita, dan kita bisa melihat di situ jauh banyak yang lebih keren daripada mantan, jauh lebih menarik daripada mantan, ya. Maka biasanya semakin kaya seseorang, seleranya juga bisa berubah. Mantan datang mendekat, dia yang jadi tidak tertarik kepada mantan karena sekarang dia punya begitu banyak pilihan, ya. Jadi seperti kita naik tangga, ya. Kita berada di lantai 1 begini, ya kita bisa melihatnya pemandangan sekian, ya. Kita naik ke lantai 2, lebih luas lagi yang bisa kita pandang. Kita naik ke lantai 3, pemandangannya akan lebih luas lagi. Ya, jadi derajat ekonomi seseorang itu, ya, semakin tinggi dia, maka akan semakin banyak pilihan bagi dia untuk mendapatkan pendamping hidup yang terbaik. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.